Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yaitu bab 6, peningkatan profesi keguruan. Adapun anggota kelompok 6 yaitu dari kelas 1A reguler adalah 1. Zamania, 2. Wismoko, 3. Kirana Adela, 4. Sophia, 5. Yuni, dan 6. Widya Rahma Alia. Adapun anggota kelompok dari kelas 1A PPAPK adalah yang pertama ada Rida Hidayah Aulia, yang kedua ada Veneranda Fitriani, yang ketiga ada Friska Yunika, yang keempat ada Ica Juniarti, yang kelima ada Ferry Komsatu Mukotami, dan yang keenam ada Billy Detroy Delius. Menurut Suparman 2006, pembenahan dan peningkatan mutu guru berkaitan dengan kompetensi profesional harus berlaku sepanjang karirnya. Adapun bentuk-bentuk peningkatan profesional keguruan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan profesi melalui siaran radio pendidikan. Pada masa yang lalu dapat dijumpai radio pendidikan yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia, khusus untuk Provinsi Irian Jaya, sekarang Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat. Siaran radio ini ditujukan pada guru-guru yang berkualifikasi pendidikan sekolah guru B atau SGB dan yang sederajat. Program ini terkenal dengan nama Kursus Pendidikan Guru Udara atau KPG Udara. Terus yang kedua, peningkatan profesi melalui belajar mandiri. Saat ini telah tersebar ke seluruh Nusantara buku-buku ilmu pengetahuan dan teknologi serta buku-buku keterampilan. Guru hendaknya mampu memilah dan memilih buku mana yang sesuai untuk dirinya sendiri dalam rangka mengembangkan profesinya. Bagi guru SD sebagai guru kelas sudah tentu banyak buku-buku yang berhubungan erat dengan tugasnya. 3. Peningkatan profesi melalui jurnal dan majalah. Profesi yang mapan mempunyai jurnal ilmiah, bahkan biasanya bukan hanya satu jurnal saja. Misalnya American Psychological Association atau APA memiliki puluhan jurnal ilmiah terakreditasi. Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI merupakan suatu lembaga profesional yang dapat digunakan sebagai penampung aspirasi guru dan sekaligus peningkatan profesi guru. 4. Peningkatan profesi melalui organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan sekelompok orang yang mempunyai jabatan sama, menyatukan diri dengan ikatan-ikatan tertentu yang disepakati bersama. Organisasi guru yang terkenal di Indonesia adalah PGRI. Di samping itu, guru masih mempunyai peluang untuk membuat organisasi profesi yang lebih spesifik sesuai dengan keahliannya. Misalnya, Ikatan Guru Sekolah Dasar atau IGSD, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia atau ABKIN. Manfaat seorang guru memasuki organisasi profesinya antara lain yaitu yang pertama sebagai tempat pertemuan antar guru yang mempunyai keahlian yang sama untuk saling mengenal. Yang kedua sebagai tempat memecahkan berbagai masalah yang berhubungan dengan profesinya. Yang ketiga sebagai tempat berbagi pengalaman yang sukses di sekolahnya. Dan yang keempat sebagai tempat peningkatan kualitas profesi masing-masing. Kegiatan-kegiatan organisasi profesi dalam membina para anggota yaitu ada diskusi kelompok, yaitu ada ceramah ilmiah, ada seminar dan lokakarya, dan ada karya wisata. Yang pertama ada diskusi kelompok. Topik diskusi bebas, namun perlu dipertimbangkan relevansinya dengan tugas sebagai guru SD. Topik diskusi dapat muncul dari para anggotanya atau para pengurus. Ini semua atas kesepakatan bersama. Misalnya, topik yang sedang hangat adalah menghadapi ujian akhir nasional.
Yang kedua ada ceramah ilmiah. Forum ceramah ilmiah dapat diselenggarakan secara periodik, misalnya sekali dalam 3 bulanan atau triwulan. Topik ceramah dapat ditentukan oleh pimpinan organisasi atau atas kesepakatan bersama para anggota atau atas usul anggota yang dipertimbangkan benar-benar penting bagi para anggota profesi. Misalnya, sekarang sedang digalakkan kurikulum baru, yakni kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. 3. Seminar dan lokarya ilmiah. Narasumber dapat diambil dari anggota profesi, pengurus profesi, maupun dari luar profesi. Lokarya bertujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dalam suatu kegiatan ilmiah oleh para pesertanya. Pokok-pokok yang telah disajikan dalam ceramah ilmiah dapat ditindaklanjuti dengan lokarya. Misalnya berkenaan dengan berlakunya KTSP, maka organisasi profesi dapat menyelenggarakan beberapa kegiatan lokarya antara lain menyusun rencana pelajaran atau satuan pelajaran, penggunaan media pembelajaran, pengembangan nilai hasil belajar, dan lain-lain. 4. Karya wisata. Organisasi profesi dapat merencanakan, mengadakan karya wisata ke suatu sasaran yang memungkinkan para anggota menemukan masalah atau menambah wawasan pengetahuan dan keterampilan. Sebagai contoh, karya wisata ke suatu pusat pembibitan, pertanian, perkebunan, pabrik minyak goreng, bendungan sebagai pembangkit tenaga listrik, penyulingan minyak kayu putih, dan sebagainya. C. Pembinaan profesional guru SD dapat dilakukan melalui 3 jalur, yaitu 1. Jalur sekolah, 2. Jalur kelompok kerja, 3. Jalur organisasi profesi. 1. Kegiatan pembinaan profesional guru SD melalui jalur sekolah. Ibrahim dan Karyadi tahun 1990 mengemukakan pembinaan profesional guru SD melalui jalur sekolah dilakukan oleh yaitu 1. Teman sejawat atau antara guru dengan guru lain, 2. Kepala sekolah, 3. Pemilik sekolah. 1. Pembinaan guru oleh teman sejawat. Secara umum, dewasa ini guru SD adalah guru kelas, bukan guru bidang studi. Sebagai guru kelas, guru SD harus mengajar semua mata pelajaran, kecuali mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani. 2. Pembinaan guru oleh kepala sekolah. Salah satu tugas utama yang melekat pada kepala sekolah adalah pembinaan guru, terutama yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Pembinaan guru oleh kepala sekolah dapat dilakukan dalam berbagai kesempatan. Kepala sekolah dapat berbagi pengalaman-pengalaman berhasil kepada semua staf guru yang dipimpinnya. 3. Pembinaan guru oleh pemilik sekolah. Pemilik sekolah biasanya diangkat dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau guru senior. Mereka diangkat menjadi pemilik sekolah atas dasar pengalaman dan keberhasilan dalam pembelajaran. 2. Kegiatan pembinaan profesional guru SD melalui jalur kelompok kerja. 1. Kelompok kerja guru. Sesuai dengan namanya, KKG lebih menekankan pada hasil kerja guru. KKG berfungsi untuk meningkatkan kemampuan para guru berkenaan dengan proses pembelajaran. Kegiatan-kegiatan konkret yang dapat dilakukan dalam KKG antara lain, yang pertama, membuat alat peraga atau alat bantu mengajar untuk mata pelajaran yang sulit, misalnya matematika dan sains. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan sumber belajar lokal. Yang ketiga, merencanakan kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan muatan lokal yang bersifat khas. Kemudian yang keempat, cara meningkatkan agar murid menjadi kreatif. 2. Kelompok kerja kepala sekolah K3S merupakan kegiatan rutin setiap bulan dengan bahasan permasalahan sekolah dan cara penyelesaiannya. Selain itu juga dilakukan pembahasan mengenai tenaga didik dan peserta didik. 3. Kelompok kerja pemilik sekolah dan pusat kegiatan guru. Kelompok kerja pemilik sekolah KKPS
KKPS merupakan wadah untuk menghimpun segala potensi pemilik sekolah yang berfungsi sebagai tempat diskusi dan berbagi pengalaman sukses. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh KKPS antara lain adalah A. Menyusun program pembinaan profesional. B. Diskusi dan berbagi pengalaman sukses. C. Mengidentifikasi masalah-masalah yang ditemukan oleh sekolah masing-masing. D. Menentukan alternatif pemecahan masalah yang ditemukan di sekolah masing-masing. Pusat Kegiatan Guru (PKG) merupakan wadah yang berfungsi sebagai pusat informasi yang dapat digunakan oleh guru, kepala sekolah, dan pemilik sekolah untuk berbagi pengalaman berhasil, tempat peragaan hasil karya guru dan murid, dan untuk melakukan kegiatan penataran terbatas. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan oleh PKG antara lain adalah A. Simulasi kegiatan pembelajaran terhadap materi muatan lokal. B. Menciptakan atau mengembangkan alat peraga, misalnya dalam mata pelajaran sains, matematika, IPS, dan lain sebagainya. C. Memamerkan semua hasil karya guru dan murid. D. Menimba pengetahuan atau informasi baru, misalnya membaca atau mendengarkan penjelasan tentang pembaharuan pendidikan dan pembaharuan kurikulum. Mempersiapkan guru SD yang profesional di Indonesia yaitu dengan cara 1. Menyelenggarakan program pendidikan jenjang strata 1 PGSD. 2. Pendidikan profesi secara formal. Di sini terdapat paradigma pendidikan. Ada 2, yaitu paradigma pendidikan guru SD di era 1990. Seperti dari calon mahasiswa menjadi mahasiswa D2 PGSD, terus lulus D2 PGSD, menjadi guru SD. Pas sudah menjadi guru SD sambil dilakukan pembinaan guru. Pada gambar 2, paradigma pendidikan guru SD profesional di era 2005. Yaitu dari calon mahasiswa menjadi mahasiswa S1 PGSD, lulus S1 PGSD, terus program sertifikasi guru SD, lalu menjadi guru SD. Pas menjadi guru SD, sambil dilakukan pembinaan profesi. Selanjutnya, perbandingan paradigma pendidikan guru model lama yaitu era 1990-an dan paradigma baru guru SD profesional di era 2000-an. Secara konseptual, mengubah paradigma guru SD menjadi guru yang profesional dan efektif adalah relatif mudah. Bahkan, tidak terdapat hambatan. Konsekuensi dari paradigma baru guru SD membutuhkan perencanaan yang komprehensif. Penyiapan pendidikan guru SD yang profesional membutuhkan jangka waktu lama dan menghabiskan dana yang besar. Meskipun membutuhkan jangka waktu lama dan biaya mahal, kebijakan itu harus diambil jika pemerintah secara sungguh-sungguh ingin meningkatkan kualitas guru SD. Meningkatnya kualitas guru SD diasumsikan secara linear akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Akhir muara dari kualitas guru SD diharapkan akan meningkatnya kualitas pendidikan, khususnya output dan outcome SD. Menurut Puji Nugroho, bahwa guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Jika terdapat peserta didik yang gagal, maka guru profesional terpanggil untuk membantu mencari jalan keluar bersama peserta didik dan orang yang berkompeten. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.